Baiklah anak-anak kami, sebelum kita lanjutkan pemakaian aplikasi limit fungsi trigonometri, sebaiknya saya ingatkan kembali cara untuk menentukan limit fungsi trigonometri. Kita lihat contoh. Limit sinus 3x ditambah sinus 4x dikurang tangen 2x per tangen 6x ditambah sinus 5x dikurang 2 sinus 2x. X menuju 0. Seandainya kita masukkan kan sinus 3 kali 0, 0. Sinus 0, 0. Tambah 0 dikurang tangen 0. Yaitu 0, 0. 0 per tangen 6 kali 0, tangen 0. Berarti otomatis tangen 0, 0 ditambah sinus 0, ditambah 0 dikurang 2 kali 0, sinus 0. 0 per 0 tak tentu. Ini sederhana juga, limit sinus 3x tambah sinus 4x dikurang tangen 2x per tangen 6x tambah sinus 5x dikurang 2 sinus 2x dikali 1 per x per 1 per x. Kenapa? Kalau 1 per x dibagi 1 per x, otomatis nilainya 1. 1 kali bilangan ini kan tetap bilangan ini, x menuju 0. Kita kalikan ke dalam, kalikan aja 1 per x kali bilangan ini menjadi limit sinus 3x tambah sinus 4x dikurang tangen 2x per per x, karena 1 kali ini menjadi x per tangen 6x tambah sinus 5x dikurang 2 sinus 2x, karena ini kalikan 1 per x menjadi per x, x menuju 0 kan, ini per x ditambah, berarti ini bisa dibagi x semuanya, otomatis menjadi limit sinus 3x per x tambah sinus 4x per x dikurang tangen 2x per x per, ini sama juga, tangen 6x per x ditambah sinus 5x per x dikurang 2 sinus 2x per x, x menuju 0. Karena sudah ada sifat sebelumnya, ini nilainya sinus 3x per x berapa? 3. Sama dengan menjadi 3 ditambah 4 dikurang 2 per 6 tambah 5 dikurang. Nilainya ini kan 2, 2 kali 2. Menjadi 2 kali 2. Sama dengan menjadi 3 tambah 4, 7 dikurang 2, 5 per 6 tambah 5, 11 dikurang 4 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 5 per 7. Aplikasi limit fungsi trigonometri. Untuk limit fungsi trigonometri itu untuk menentukan turunan. Turunan itu diambil dari limit. Contoh sederhana, contoh. Masih ingat kamu? Fx sama dengan misalkan 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 3. Turunannya, mungkin anak-anak kami kalau saya buat turunannya itu sama dengan berapa, mungkin kamu jawab langsung. Turunannya itu menjadi, langsung turunkan 4x ditambah 4x turunannya 4, ini turunannya 0 sama dengan 4x tambah 4. Tapi ini dari mana diperoleh? Kalau ini dasarnya itu adalah dari limit. Kalau pakai limit kita, ini cara menentukannya, f aksen x sama dengan limit fx tambah h dikurang fx per h, h menuju 0. Sama dengan limit f-nya berapa? 2. 2 kali ganti variabel x itu x tambah h. Karena ada di sini kuadrat, ini dikuadratkan. Ditambah 4 kali ganti variabelnya x itu adalah x tambah h dikurang 3. Itulah sebagai fx tambah h. Dikurang fx-nya. Apa fx di soal? Di soal adalah 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 3 per h
H menuju 0. Sama dengan limit 2 kali, ini kita kuadratkan. X kuadrat tambah 2XH tambah H kuadrat. Ini sudah paham, A tambah B kuadrat. A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ini pun sama. Ditambah, masuk kalikan ke dalam, 4X tambah 4H dikurang 3. Dikurang 2X kuadrat dikurang 4X kurang-kurang tambah 3 per H menuju 0. Ini kan 2X kalikan. Ini 2 dengan ini habis nanti. Oke, 2 kali ini 4X, ini 4X, ini minus 3, ini 3 habis, tinggal menjadi limit. Ini kan ada 2 kali 2XH, 4XH ditambah 2H kuadrat ditambah 4H per H menuju 0. Sama dengan limit, kan sama-sama dibagi H, tinggal limit 4X tambah 2H karena habis, tambah 4 karena H dengan H habis, H menuju 0, tinggal masukkan 0 menjadi sama dengan 4X tambah 0 tambah 4 sama dengan 4X tambah 4. Inilah kalau dari limit, ini kalau dengan cara langsung. Oke, paham anak kami? Biar kita lihat dan kita lanjutkan nanti untuk aplikasi limit fungsi trigonometri. Ini pada umumnya dipelajari dalam fisika, yaitu kecepatan dan percepatan. Yaitu kalau kecepatan adalah turunan pertama, sedangkan percepatan atau perlambatan adalah turunan kedua. Jadi anak-anak kami masih ingat nanti kalau untuk kecepatan itu sama dengan turunan pertama. Sedangkan percepatan atau perlambatan itu sama dengan turunan kedua dari fungsi. Oke, untuk anak-anak kami percepatan tadi udah ada kecepatan turunan pertama, percepatan atau perlambatan turunan kedua. Anak-anak kami masih ingat identitas trigonometri waktu kelas 11. Sin A tambah sinus B sama dengan 2 sin. Penjumlahan menjadi perkalian. Perkalian menjadi penjumlahan. Masih ingat ya? Sin A tambah sin B menjadi 2 sin setengah A tambah B cos setengah A kurang B. Sin A kurang sin B. 2 cos. Jadi ini pindah. Ini pindah ke sini. 2 cos setengah A tambah B ini sin. Sin setengah A kurang B. Kalau cos A tambah cos B itu menjadi 2 cos setengah A tambah B cos setengah A kurang B. Kalau untuk cos A kurang cos B menjadi min 2 sin setengah A tambah B sin setengah A kurang B. Kalau Bapak cara mengingatnya ini cara paling gampang. Kalau sin A tambah sin B menjadi 2 sin cos. Kalau sin A kurang sin B menjadi 2 cos sin. Ini tetap A tambah B. Ini tetap A kurang B. Kalau cos A tambah cos B itu menjadi 2 cos cos. Kalau cos A kurang cos B min 2 sin sin. Jadi gampang kan? Sin A tambah sin B menjadi 2 sin cos. Kalau sin A kurang sin B 2 cos sin. Kalau cos A tambah cos B 2 cos cos. Kalau cos A kurang cos B min 2 sin sin. Nah, kalau untuk kecepatan V T sama dengan itu untuk turunan pertama limit S dalam kurung T tambah delta T dikurang ST per delta T menuju 0. Inilah untuk turunan pertama ini. Sedangkan untuk turunan kedua percepatan atau perlambatan A T sama dengan limit V dalam kurung T tambah delta T dikurang V T per delta T menuju 0. Ingat ini rumus kalau mencari kecepatan dan percepatan. Ya kan? Ini kalau mencari kecepatannya yaitu dari jarak, kalau dia mencari perlambatan yaitu dari turunan.
Itu yang kita buat limitnya. Nah, kita lihat contoh. Ini contoh. Jarak S meter yang ditempuh dalam waktu T detik oleh benda yang jatuh dinyatakan oleh ST sama dengan 10 sin 4T. Tentukanlah kecepatan dan percepatan jatuhnya benda pada saat A. T sama dengan 0 detik. B. T sama dengan pi per 12 detik. Nah, ini akan kita jawab mencari kecepatan dan percepatan. Nah, kita jawab dulu untuk mencari kecepatan. V T sama dengan limit, ya kan? Seperti tadi, S dalam kurung T tambah delta T dikurang ST per delta T menuju 0 sama dengan limit. S-nya apa tadi? 10 sin 4, ganti seperti tadi. T tambah delta T dikurang. ST apa? ST ini ada soal. 10 sin 4T per delta T menuju 0. Sama dengan limit. 10 sin, masukkan ke dalam. 4T tambah 4 delta T dikurang 10 sin 4T per delta T menuju 0. Sama dengan limit, keluarkan 10 kali. Bisa buat dalam kurung sin 4T ditambah 4 delta T dikurang sin 4T karena 10-nya udah dikeluarkan per delta T menuju 0. Sama dengan apa tadi rumus sin A dikurang sin B. Tadi kan sin A, sin B menjadi 2 cos sin. Kalau sin A tambah sin B, 2 sin cos. Itu cara mengingatnya. Sama dengan limit 10 kali. Tadi kan kalau sin dikurang sin menjadi 2 cos. Dikali 2 cos setengah. Ini dianggap A. 4T tambah 4 delta T, 4T ya, tambah 4 delta T ditambah 4T kali sin setengah. A-nya ini 4T tambah 4 delta T dikurang ini, dikurang B. 4T per delta T menuju 0 sama dengan ini menjadi 20 limit karena dikalikan 20. Coba 4T tambah 4T dibagi 2 menjadi berapa? Cos 4T. Setengah kali 4 delta T menjadi tambah 2 delta T dikali. Kan ini 4T dikurang 4T kan otomatis habis. Tinggal sinus kalikan setengah kali 4 delta T, 2 delta T per delta T menuju 0. Kan ada kita pelajari nilai daripada sinus, ya kan? Sinus 2 delta T per delta T kan sinus X per X. Sinus 2 delta T per delta T kan menjadi 2. Sama dengan limit 20 cos 4T tambah 2 delta T dikali nilainya ini adalah 2. Dikali 2 delta T menuju 0. 2 kali 20 sama dengan berapa? Limit 40 cos 4T tambah 2 delta T menuju 0. Masukkanlah harga delta T menuju 0 menjadi 40 cos 4T ditambah 2 kali 0. 2 kali 0 kan 0, berarti tinggal 40 cos 4T. Itulah tadi bahwa V dalam kurung T sama dengan atau turunan pertamanya adalah 40 cos 4T. Ingat ini. Inilah udah dapat turunan pertama. Sekarang kita akan mencari kecepatan. AT sama dengan limit. Tadi kan V T
tambah delta T dikurang VT per delta T menuju 0. Sama dengan, kita lanjutkan dari sini. Limit. Karena ini 40 kali cos. Ingat, ini kan 3 variabel. 4 kali T tambah delta T dikurang. VT-nya apa? VT ini 40 cos 4T per delta T menuju 0. Sama dengan keluarkan 40, limit 40 buat dalam kurung, cos kalikan ke dalam. 4T tambah 4 delta T dikurang cos 4T seperti tadi dikeluarkan per delta T menuju 0. Kan sudah ada cos dikurang cos. Cos dikurang cos tadi min 2 sin. Kalau cos tambah cos menjadi 2 cos. Itulah cara mengingatnya, sama dengan limit 40 kali min 2 sin. Ini anggap A, ini anggap B. Setengah A-nya adalah 4T tambah 4 delta T tambah B. B-nya ini 4T tambah 4T kali sin setengah A kurang B. Ini sebagai A. 4T tambah 4 delta T dikurang B. 4T per delta T menuju 0. Sama dengan limit. Ini kalikan min 80 kali. Ini kan 4T tambah 4T seperti tadi, tinggal sin 4T karena dibagi 2. 4 delta T dibagi 2 menjadi 2 delta T dikali sin. Ini kan otomatis habis, tinggal ini 4 delta T dibagi 2 menjadi 2 delta T per delta T menuju 0. Seperti sifat limit bahwa sin ini 2 delta T per delta T tadi berapa nilainya? 2. Karena kalau 2x per x sinus 2x per x 2. Ini pun sama sifatnya karena sudah kita pelajari minggu sebelumnya. Kalikan 2 kali ini menjadi tinggal min limit min 100 berapa ini? 160 sin 4T tambah 2 delta T menuju 0. Kita tinggal masukkan 0 pada delta T 0. Ini menjadi 0. Tinggallah menjadi A dalam kurung T sama dengan min 160 sin 4T. Karena sudah kita masukkan, kita substitusi delta T 0. Inilah sebagai percepatan, ini sebagai kecepatan. Kita tinggal masukkan A. Coba yang A tadi, T sama dengan 0. T sama dengan 0. Berarti mencari percepatannya, V 0 sama dengan 40 cos 4 kali 0. Sama dengan 40 cos 0. Cos 0 berapa? 1. Sama dengan 40 kali 1 sama dengan 40. Satuannya tadi adalah meter. 40 meter per sekon. Itulah jawabannya. Kalau untuk percepatannya yaitu A pada T sama dengan 0 sama dengan ini tadi ada ini min 160 kali sinus 4 kali 0 sama dengan min 160 kali sinus 0. Sinus 0 0 sama dengan 0 meter per sekon kuadrat. Nah, kita lanjutkan untuk yang B-nya. Yang B-nya tadi pada T sama dengan berapa? Yang B tadi pada T sama dengan Pi per 12 detik. Oke, Pi ini sama dengan berapa? 180 per 12. Sama dengan sama-sama dibagi berapa ini? Dibagi 6. Ini 6 berapa atau dibagi 6 ini berapa? 20
30 per bagi 6, 2 atau sama dengan 15 detik, ya kan? Nah, kita buat T yang tadi pada kecepatan. Pada T sama dengan 15 detik, yaitu V 15 detik, kecepatan pada saat 15 detik sama dengan 40 cos 4 kali 15 sama dengan 40 kali cos 60. Cos 60 berapa? Cos 60 sama dengan setengah, sama dengan menjadi 20 meter per sekon. Sekarang untuk percepatannya, pada A sama dengan 15 detik, sama dengan tadi persamaannya min 160 kali sin 4 kali 15 sama dengan min 160 sinus 60. Sinus 60 berapa? Min 160 kali setengah akar 3 sama dengan menjadi min 80 akar 3 meter per sekon. Jadi ini negatif menyatakan perlambatan dia. Tetap kalau ada pilihan nanti A 80 akar 3, B min 80 akar 3, jawabannya adalah min 80 akar 3. Oke, paham? Coba dipelajari kembali.